Halo semuanya, balik lagi bersama gue Arzanta di podcast Suara Pancasila. Kali ini kita akan membahas topik yang kurang lebih lumayan berat nih, yaitu pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Nah, gue kemarin sempat baca-baca, sempat research di BBC kalau ada viral pernikahan anak di Lombok Tengah berujung laporan ke polisi. Apakah langkah hukum efektif menekan tradisi perkawinan anak? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, gua sudah mengundang 3 narasumber kece yang bakalan ngobrol-ngobrol bareng kita supaya nggak boring dan have fun kitanya. Boleh dipersilakan masuk Kak Bulan, Kak Salma, dan Kak Firman. Ya, gimana kabarnya? Baik. Kak Firman gimana kabarnya? Baik. Oke. Keren banget bukan ketiga narasumber ini? Nah, sebelum kita bahas topiknya lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama 3 narasumber kece kita ini. Kita mulai dari Kak Salma. Hai, aku Salma. Hai, aku Bulan. Halo semua, gue Firman. Nah, kita langsung aja kali ya, langsung kita bahas topiknya. Menurut Kak Salma nih, sebagai pelajar SMA, menurut kakak ini, kakak pernah ngedenger gak sih pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini di sekitar lingkungan kakak gitu? Masih banget Kak, banyak anak-anak muda yang dinikahkan karena ekonomi, karena katanya ada istiadat. Contohnya kayak kasus di NTB. Nah iya, aku juga pernah ngedenger di BBC juga, ngebaca di BBC juga katanya kata tokoh adatnya itu katanya lebih baik dinikahkan daripada jadi fitnah. Nah kan menurut kakak ini siapa nih di sini tuh yang paling dirugikan gitu? Ya, anaknya sendiri Kak, mereka kehilangan masa muda, masa bermain, dan kehilangan arah hidupnya. Nah iya sih, menurut aku juga emang di Indonesia ini penerapan nilai keadilan sosialnya juga belum sepenuhnya diterapin di masyarakat sih. Ya, betul banget. Nah, selanjutnya kita tanya ke Kak Bulan. Tapi sebelum kita tanya lebih lanjut, kalian semua pada haus ya? Tolong minuman ya. Oke. Iya. Nah, kita tanya ke Kak Bulan. Menurut Kakak Bulan nih, dari segi psikologis, menurut Kakak Bulan nih dampak pernikahan ini tuh apa sih ke anak-anak? Secara psikologi sih berat ya Kak, karena ya anak yang menikah di umur belasan tahun itu cenderung mengalami stres, trauma, dan kehilangan jati diri. Karena ya mereka itu belum siap secara emosional. Iya sih, kasihan juga sih, kan anak segitu masih masa-masanya mencari jati diri gitu, masih main, masih harus belajar, masih harus mengejar cita-cita. Kayak kalau disuruh nikah tuh kayaknya kasihan juga ya. Iya, apalagi mereka dituntut untuk menjalani peran sebagai istri, suami, bahkan orang tua. Nah, dalam kasus NTB ini juga si pengantin perempuan katanya jadi murung karena takut orang tuanya itu dipenjara setelah dilaporkan ke polisi. Nah iya, menurut aku juga kasihan juga gitu ya, kan anak-anak itu masih kecil, masih harus mencari jati diri, belajar, main, mengejar cita-cita. Jadi kayak kalau misalkan dipaksa nikah itu sama orang tua mereka karena alasan adat, itu kayaknya kasihan juga gitu ya. Iya, bener banget. Selain itu, dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, pernikahan itu sakral dan dilandasi dengan kesiapan lahir batin. Karena pernikahan itu bukan hal yang harus ada paksaan gitu atau tekanan adat. Kalau anak-anak yang belum dewasa itu dinikahkan, malah nilai kesucian pernikahan itu dalam pandangan agama juga jadi ternoda. Ya benar banget, apalagi kita mengacu kepada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu kan pernikahan itu suci ya, berlandaskan agama. Jadi emang nggak seharusnya pernikahan di bawah umur itu seharusnya terjadi kepada anak-anak ya. Benar banget, aku setuju banget. Ya, benar banget. Karena gimana pun juga dari sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, itu menuntun kita buat menjunjung tinggi moral
menghargai kehidupan, dan gak menindas hak orang lain, termasuk hak anak. Nah, menurut Kak Firman nih, aku mau nanya Kak Firman, pendapat kamu nih tentang kasus NTB dari segi hukum itu gimana, Kak? Jadi gini Kak, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam perkawinan, batas minimal menikah itu usia 19 tahun, mau laki-laki maupun perempuan. Di daerah NTB ada yang bernama adat Merari, di mana laki-laki tersebut membawa lari calon istrinya tersebut, di mana jika di 24 jam itu tidak ada kabar, laki-laki itu harus mewajibkan menikahi supaya menjaga kehormatan keluarga tersebut. Wah, jadi benturannya di situ ya antara adat dan hukum ya. Iya, padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan 2022, pemaksaan perkawinan anak termasuk kekerasan seksual bisa dipidana sampai 9 tahun penjara. LBH Apik NTB bahkan sudah melaporkan beberapa kasus serupa sebagai langkah-langkah terakhir agar masyarakat sadar bahwa pernikahan anak itu melanggar hukum dan moral. Tapi Kak, banyak warga yang bilang mereka tuh cuma nurut adat, bukan maksud jahat. Jadi kadang hukum adat tuh lebih tinggi. Nah, disinilah nilai sila ketiga Persatuan Indonesia diuji. Adat boleh hidup, tapi nggak boleh bertentangan dengan hukum negara dan kemanusiaan. Kalau kita benar-benar menerapkan sila ke-1 dan 5, maka hukum adat harus diselaraskan dengan nilai ketuhanan dan keadilan sosial, supaya adat tetap lestari tapi tidak merugikan manusia lainnya. Wah, berarti poinnya penting banget ya. Jadi negara itu hadir buat mengarah, bukan buat menghapus adatnya, tapi mengarahkan agar si adat ini tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaannya gitu ya. Betul banget, karena hukum tanpa nilai Pancasila bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian bertiga nih, kalau dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila itu yang paling relevan untuk kasus ini itu apa? Kalau aku sendiri, sila pertama sih ketuhanan yang Maha Esa, karena pernikahan itu sakral dan pernikahan itu ibadah gitu, bukan transaksi adat atau cara buat menutupi aib. Kalau pernikahan dilakukan karena tekanan, itu justru melanggar nilai ketuhanan yang seharusnya menuntun kita pada kebaikan dan juga kasih sayang. Kalau menurut Kak Salma? Kalau aku sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak warga miskin yang menikahkan anaknya karena merasa nggak sanggup biaya sekolahnya. Kalau keadilan sosial benar-benar diterapkan, anak-anak dari keluarga miskin pun punya akses yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa harus dikorbankan. Kalau Kak Firman sendiri gimana? Saya tambahkan, penerapan kedua sila ini harus berjalan beriringan. Sila pertama membimbing kita secara moral dan spiritual, sementara sila kelima memastikan kesejahteraan dan keadilan nyata di masyarakat. Kalau dua nilai ini hidup, pernikahan anak nggak akan punya tempat di negeri yang berketuhanan dan berkeadilan. Wah, setuju banget sih, karena Pancasila itu pedoman hidup kita sebagai berbangsa untuk dan bernegara gitu ya. Nah, kalau sekarang ini menurut kalian bertiga nih, solusi yang paling relevan, solusi yang realistis untuk kasus ini itu apa? Dari Kak Salma dulu. Kalau menurut aku yang utama itu edukasi. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan mendidik tentang hak anak. Orang tua juga perlu diberi paham bahwa menikahkan anak bukan solusi, tapi justru sumber masalah itu. Dari sisi psikologi sih, pemerintah dan lembaga sosial itu harus menyediakan ruang konseling gratis. Karena anak itu harus bisa bicara dan dilindungi kalau merasa ditekan. Karena itu pun juga bagian dari wujud keadilan sosial yang nyata. Ya, sementara dari sisi hukum, penegakan undang-undang harus tetap tapi juga manusiawi.
libatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat biar sama-sama paham. Adat itu bisa dilestarikan tanpa melanggar hak anak. Nah, setuju banget. Jadi apa ya? Kalau misalkan semua aspek bergerak ini di dalam negara ini jadi nilai Pancasila, beriman, berkemanusiaan dan adil itu, jadi semuanya itu membuat angka pernikahan anak di Indonesia ini jadi menghilang gitu ya. Ya betul, betul. Setuju banget, setuju banget, setuju banget. Wah, nggak kerasa dari tadi kita udah banyak ngobrol, kita udah ngebahas pernikahan anak, kita udah ngebahas hukum-hukumnya, kita udah ngebahas dari sisi psikologis dan ngambil sudut pandang dari pelajarnya juga. Dari pembahasan tadi kita udah belajar bahwa sila pertama itu mengajarkan kita kalau misalkan pernikahan itu suci, ya, berlandaskan agama, bukan sembarangan. Dan sila kelima itu bahwa semua anak itu berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak, bukan paksaan untuk harus menikah di bawah umur sesuai adat gitu. Nah, makasih buat Kak Salma, Kak Bulan, dan Kak Firman atas waktunya. Tadi juga kita mendapatkan ilmu baru, insight baru, sudut pandang baru dari mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arel Arzanta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Banyak mana yang bilang mereka itu cuma tulisan dan bukan maksud jahat. Jadi kadang kemarin tuh dijaga begini. Bukan. Tadi kan ada banyak mana yang bilang. Nah, sekarang aku mau tanya Kak Firman nih dari segi hukum. Menurut Kakak nih di NTB itu dari pandangan hukum itu gimana sih, Kak? Jadi gini, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan itu batas minimal usia pernikahan 19 tahun, dan di wilayah 19 tahun 2019 tentang perkawinan itu batas minimal usia pernikahan umur 19 tahun laki-laki maupun perempuan. Dan di daerah NTB ada adat yang bernama meranik Nah, sebelum berbincang-bincang lagi, boleh dong kenalin ke penonton siapa kalian itu? Mulai dari Nah, sebelum berbincang-bincang mungkin kita